Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara, di mana tujuan yaitu untuk dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi. Manfaat yang diperoleh Indonesia. 1. Kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspor, devisa negara semakin banyak. 2. Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. 3. Dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 4. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. 5. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Bentuk-bentuk kerjasama antara lain menurut bidang kerjasama. 1. Bidang keuangan. Kerjasama bidang ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contoh, IMF atau dana moneter. 2. Bidang perdagangan. Membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Contoh, WTO. 3. Bidang perburuhan. Bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Contoh ILO. Menurut ruang lingkup kerjasama. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama antara dua negara sifatnya saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu, contoh ASEAN. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu, contoh IMF. 4. Kerjasama antarregional. Kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih, contoh kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa. Lembaga Kerjasama Internasional. A. PBB. PBB adalah induk organisasi internasional. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. B. UNESCO. Yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. C. FAO. Bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan, dan melenyapkan kelaparan. D. ILO. Yang bergerak dalam bidang perburuhan. E. UNDP. Organisasi yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan, serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. F. WTO. Bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. G. UNICEF. Organisasi yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan anak-anak dan ibunya. H. IMF. Membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. I. WHO. Badan yang memiliki otoritas pengarahan
dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang yang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. J. OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atas prakarsa produsen minyak terbesar di dunia yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan OPEC: 1. Menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. 2. Memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. 3. Menstabilkan harga minyak dunia. 4. Menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota.